gitu Tin. Saya percaya semua teman-teman pasti dalam perlindungan Tuhan. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Saya harap semuanya kita bangkit berdiri. Kita punya Tuhan yang besar, amin. Gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Tuhan yang benar, amin. Amin. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Teman-teman semua, kita punya Tuhan yang benar. Mari kita puji Dia lebih lagi. Jangan ada yang takut, jangan ada yang khawatir, karena Tuhan kita Tuhan yang benar. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan
teman-teman semua, kita harus percaya bahwa kita punya Allah yang besar, yang sanggup mengubahkan setiap apa yang kita alami menjadi lebih baik. Ayo kita mau sungguh-sungguh dalam menyembah, siapkan hati kita. Saya percaya semuanya kita mau hidup dengan percaya lebih lagi sama Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan, ku tidak meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Semuanya kita hidup dengan percaya. Tidak akan menyerah Tuhan, tidak akan menyerah. Meski apapun yang kami alami, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Engkau Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima kemenangan dari-Mu. Lebih dalam lagi bilang, aku wajah-Mu Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan karena kekuatan kami ya Tuhan,
sembah Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur selalu. Ayo teman-teman semua, jangan ada yang diam, mari kita sembah Tuhan, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Oh Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kita ya Rabba ya Rabba ya Rabbo, kita ya Rabba 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 ya Rabbo. Haleluya Tuhan, Engkau baik Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih ya Tuhan, hanya Engkau pengharapan kami. Haleluya. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami selalu bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Perlindungan-Mu nyata atas setiap hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati setiap hidup kami. Inilah persembahan kami, inilah penyembahan dan pujian kami Tuhan. Layakan kami lebih lagi untuk menerima berkat dan urapan yang daripada Tuhan. Tuhan, berkati sebentar kami mau mendengarkan firman. Tuhan berkati biar kiranya firman menjadi rema dalam setiap hidup kami, agar kami dapat bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, jadi minggu ini kita mau sama-sama belajar tentang kasih Bapak atau Father's Love. Melalui cerita nanti aku mau sharing tentang anak bungsu yang hilang. Siapa yang pernah dengar ini? Mungkin di sekolah minggu udah pernah diceritain ya sama kakak sekolah minggu tentang anak bungsu yang hilang. Itu ada di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Tapi aku nggak mau baca, maksudnya aku cuma ceritain singkatnya aja ya. Jadi ada seseorang nih, jadi dia punya 2 anak. Yang pertama itu si sulung dan yang kedua itu si bungsu. Nah papanya bilang nih, jadi ini dia seorang ayah ya. Jadi papanya bilang ke anak-anaknya, kalau nanti papanya udah meninggal, dia bakal kasih harta kekayaannya ke anak-anaknya. Buat si bungsu dan buat si sulung. Ya. Nah hukum Yahudi pas itu bilang kalau harta untuk anak sulung tuh pasti dapat 2 kali lipat dibandingkan anak lainnya gitu kan. Nah jadi si bungsu dapat juga gitu. Nah singkat cerita si bungsu ini tuh gak mau gitu nunggu sampai papanya udah gak ada, meninggal gitu. Dia maunya tuh dapat harta bagiannya tuh sekarang gitu ya. Jadi dia minta nih sama papanya, punya aku sekarang aja gitu ya kasihnya. Nah akhirnya papanya tuh kasih gitu bagian si bungsu ini ke si bungsu ini. Kenapa? Karena si bungsu ini tuh pengen pergi aja gitu. Dia nggak mau lagi tinggal di rumah papanya gitu ya. Sama-sama papanya, ikutin aturan rumah papanya ya. Jadi si bungsu ini dia pergi ngabisin harta kekayaannya gitu ya. Ke negeri seberang gitu ya. Ke negeri yang jauh lah pokoknya. Dia foya-foya. Tahu kan adik-adik foya-foya itu apa? Foya itu tuh semacam menghambur-hamburkan duit. Jadi dia pakai duitnya tuh dihabisin aja gitu buat sesuatu yang penting dia seneng gitu ya pas hari itu gitu ya. Pokoknya dia hidupnya semaunya gitu. Dia udah nggak peduli lagi lah, soalnya kan udah nggak tinggal sama papanya gitu kan. Kita kan kalau di rumah gitu ya, mungkin pasti orang tua kita pasti punya aturan gitu di rumah, bener gak sih? Contohnya nih, mungkin adik-adik harus kerjain PR ya atau belajar gitu ya, nggak boleh nonton TV, start dari jam 7 malam gitu. Nah atau kalau mau pergi nih sama temen harus bilang, harus kabarin kan.
mau pergi sama siapa, kemana, dan sebagainya lah. Terus harus bantuin orang tua mungkin di rumah. Pokoknya di rumah pasti ada aturannya lah ya. Nah bayangin aja gitu pas dia si bungsu ini keluar gitu dari rumah ya. Dia udah nggak ada lagi nih yang ngatur dia. Nah makanya dia udah hidup semau-semaunya dia gitu. Mungkin nggak cuma orang tua aja gitu yang punya aturan. Pasti Tuhan juga pasti punya aturan gitu kan. Contohnya nih, misalnya nggak boleh misalnya kita bilang berkata bohong gitu kan, harus jujur. Terus nggak boleh nyontek ya, terus juga mungkin nggak boleh mencuri, nggak boleh kasih hilang musuhmu, jadi nggak boleh punya musuh gitu kan. Nah Tuhan juga punya aturan gitu ya, sama kayak orang tua maupun ayahnya si anak bungsu ini gitu. Tapi anak bungsu ini tuh memilih buat dia tuh nggak mau tinggal lagi gitu dalam aturan gitu ya. Dia maunya bebas lah. Nah, singkat cerita gitu ya, setelah si bungsu ini ke negeri itu dan ngabisin duitnya, ada bencana atau ada kelaparan gitu ya di negeri itu gitu ya. Nah, akhirnya si bungsu ini tuh kelaparan gitu. Akhirnya karena duitnya tuh udah habis gitu kan. Teman-temannya dia tuh cuma ada sama-sama dia tuh pas dia lagi banyak duit gitu. Pas duitnya udah habis nih, si bungsu ini udah nggak punya teman lagi gitu. Nah pas dia kelaparan ya, pas negeri itu kelaparan gitu ya, dia udah nggak punya duit, dia bingung gitu. Dia mau minta tolong sama siapa gitu ya. Dia udah mau minta tolong sama temen dia, teman-temannya udah pergi meninggalkan dia gitu ya. Terus dia mau kerja juga dia nggak pernah kerja, dia kan karena dia cuma ngabisin harta kekayaan papanya. Nah, akhirnya dia ketemu sama mungkin orang kaya gitu ya di negeri itu, terus akhirnya dia minta kerjaan gitu ya. Nah, singkat cerita akhirnya dia dapat kerjaan lah. Nah, setelah dia dapat kerjaan gitu ya, terus dia lapar nih, terus dia lihat babi-babi nih. Dia lihat ada sekumpulan babi-babi di situ yang lagi makan gitu. Karena saking laparnya ya, dia sampai pengen ngambil makanan si babi itu gitu. Pernah gak sih kalian tuh ngalamin misalnya ke sekolah ya, mungkin pas dulu sekolah offline lupa bawa bekal gitu ya. Terus mungkin lupa bawa uang jajan juga gitu. Nah terus gak ada temen nih yang mau ngasih atau sharing makanan gitu. Nah pasti kalian juga kelaparan gitu kan. Harus tahan lapar sampai pulang sekolah. Padahal di rumah tuh mama sebenarnya udah masak gitu banyak makanan enak gitu kan. Tapi kita harus tahan kelaparan gitu. Nah itu kondisinya si bungsu tuh kayak gitu. Padahal dia sadar gitu ya di rumah papanya tuh banyak banget gitu makanan. Tapi dia memilih buat ya ini akibat tindakan dia gitu ya. Dia itu memilih buat kelaparan di negeri orang gitu ya. Kira dia sampai makan makanan babi gitu. Ya. Dan akhirnya singkat cerita dia sadar sama keadaannya kita baca ya. Di Lukas 15 ayat 18 sampai 21 aku bacain aja. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Nah akhirnya si anak bungsu ini nih, dia itu sadar gitu ya, kalau dia itu kayaknya keadaannya tuh udah seperti bukan anak bapaknya gitu, yang punya harta kekayaan dan punya segalanya gitu ya di rumahnya gitu. Dia sadar kondisinya tuh kalau sekarang tuh dia udah miskin gitu ya, udah nggak punya apa-apa gitu ya, sebagai anak bungsu yang terlahir dari keluarga yang berlimpah harta pas itu ya. Nah jadi dia sampai berpikir gitu karena dia saking merasa bersalahnya sama papahnya gitu ya. Karena papahnya mungkin dia nggak ngerampok duit papanya, maksudnya mencuri duit papanya ya. Tapi dia bersikap dia tuh seakan-akan harta papanya tuh, jadi papanya tuh udah meninggal gitu. Nah akhirnya hartanya minta buat dia gitu ya. Nah seperti itu gitu si bungsu ini ya. Jadi dia sampai merasa kalau dia tuh nggak layak gitu disebut sebagai anak bapak gitu ya. Mungkin kita juga kadang tuh kayak si bungsu ini gitu. Ya, nggak jarang. Misalnya mungkin kita pas di sekolah ya atau pas sekarang di online gitu ya. Kita mungkin pas ulangan masih nyontek gitu ya. Kita tuh masih buat salah gitu sama bapak kita di sorga gitu ya. Mungkin pas kita dinasihatin sama orang tua di rumah gitu ya. Terus kita ngelawan mama kita atau papa kita gitu ya. Kita nggak dengerin gitu.
Nah, pas kita lakuin itu, kita tuh secara gak sadar ya, atau secara langsung tuh kita lagi berbuat dosa sama Bapa di sorga gitu. Terus gak mau ngalah sama adik gitu ya. Mungkin juga kita pas di sekolah atau pas di grup, mungkin ngobrol sama teman, telepon, terus kita ngucapin kata-kata yang sia-sia gitu ya. Satu hari itu deh pokoknya. Nah, seringkali tuh kita pasti sama kayak si bungsu ini gitu ya. Kita melukai atau mengecewakan hati Bapa kita di sorga gitu ya. Kita mungkin itu dari tindakan kita. Terus pas malam-malam nih, mungkin harusnya kita siapin waktu gitu buat Tuhan kan. Kita doa malam, terus baca firman Tuhan, saat teduh gitu ya. Pokoknya kita udah nggak siapin waktu lagi buat Tuhan. Pokoknya kita main game terus-terusan gitu sampai pagi contohnya ya. Nah, pas bangun juga kita langsung buru-buru nih siap-siap ke sekolah, siap-siap sekolah online gitu ya, karena kesiangan gitu. Nah, seperti itu gitu, pokoknya kita udah hidup semau-mau kita lagi lah, udah kayak anak bungsu gitu, kita udah nggak peduli sama aturan yang Tuhan mau gitu, buat kita anak-anaknya ya adik-adik. Tapi kita lihat gitu ya, tapi bedanya adalah si bungsu ini sadar pas dia itu lagi dia udah sadar akibat perbuatannya gitu. Dia udah mendapatkan akibat dari perbuatannya menghambur-hamburkan duit gitu ya. Ya dia pergi nggak mau ikut aturan papanya gitu ya. Akhirnya dia jatuh miskin dan segala macam sampai harus bekerja gitu ya, ngasih makan babi gitu. Nah, ini cuma info doang sih. Ini tuh di bangsa Yahudi ya adik-adik. Itu tuh babi itu tuh semacam binatang yang haram gitu. Jadi pekerjaan menjaga babi itu udah kayak pekerjaan yang hina banget gitu pas zaman itu gitu. Ya jadi udah kayak benar-benar hina lah di anggapan bangsa mereka gitu ya, Yahudi. Nah, singkat cerita gitu akhirnya si bungsu ini pulang ke rumah bapaknya ya. Dia dengan segala penyesalan gitu akhirnya dia pulang ke rumah bapaknya. Nah, tapi kita mau belajar hari ini gimana sih respon papanya terhadap keputusan si anak bungsu ini buat bertobat gitu ya. Coba kita buka di Lukas 15 ayat 19. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak, jadikanlah aku salah seorang upahan Bapak. Ya, jadi anak bungsu ini tuh udah gak layak ya jadi anaknya si bapaknya itu gitu. Mungkin pas itu kita ngerasa nih pernah ya, mungkin pas kita nyontek gitu ya, atau kita mungkin pas itu ngelawan orang tua kita buat salah gitu. Mungkin kita sedih gitu ya, di kamar kita merenung gitu. Kayaknya aku udah gak layak deh disebut jadi anak Tuhan gitu ya. Soalnya aku kayak nggak sayang gitu sama Tuhan gitu. Contohnya aku nggak siapin waktu buat berdoa sama Tuhan, baca Alkitab gitu ya. Nah, kita tuh pasti pernah ngerasa kayak si bungsu ini gitu. Udahlah aku nggak layak gitu, tapi Tuhan tuh nggak mikir gitu adik-adik ya. Tuhan tuh mikir, ada pas ayatnya bilang gini, ketika ia masih jauh, ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Ya. Jadi anak bungsu ini datang, terus pas dia anak bungsu ini masih jauh gitu ya, ayahnya tuh udah sadar gitu kalau dia itu anaknya gitu ya. Terus ayahnya tuh akhirnya lari nyamperin si bungsu ini gitu ya, anaknya si bungsu ini. Nah ternyata papahnya ini tuh setiap hari tuh selalu nungguin anaknya buat kembali gitu ya, buat kembali sama dia gitu. Buktinya apa, pas dia lagi duduk-duduk gitu nungguin anaknya, nah pas banget gitu anaknya tuh dateng gitu. Akhirnya bapaknya cepet-cepet lari samperin anaknya gitu ya. Nah ternyata waktu si anak bungsu ini nih berbuat dosa ya, berbuat kesalahan gitu ya, hambur-hamburin duit papanya gitu yang gak peduli sama papanya gitu ya. Nah papanya ini tetap nungguin anak bungsu ini supaya dia tuh pulang. Nah ini tuh gambaran papa di dunia adik-adik. Jadi seorang ayah di dunia gitu kan. Tapi kita punya Bapa di sorga yang lebih sayang sama kita gitu adik-adik. Pas kita misalnya mungkin pagi hari ya, kita mungkin lupa berdoa, terus kita juga masih marah-marah gitu ya, satu harian, terus kita ngisengin adik kita, terus bahkan kita mungkin nyontek pas ujian atau kuis ya. Tapi percaya gak sih, walaupun kita tuh sering banget ngecewain Tuhan gitu ya, Bapak kita di sorga gitu. Bapak kita di sorga tuh masih nungguin kita gitu, supaya kita apa? Malam-malam kita datang sama Tuhan gitu, kita
eh, minta maaf, ngakuin kesalahan kita dan kita cerita gitu sama Tuhan gitu. Kita punya waktu dan punya hubungan gitu sama Tuhan. Nah, kayak gitu adik-adik. Jadi bapaknya ini tuh masih menantikan anaknya kembali gitu ya. Sama kayak Tuhan di sorga gitu. Mungkin itu kalau misalnya anak bungsu yang dia berbuat salah atau dosa gitu ya. Gimana sih sama anak sulung gitu ya. Anak sulung itu kan tinggal sama papanya kan. Dia nggak pergi ke luar negeri gitu kan. Dia masih hidup sama papanya, sama-sama papanya setiap hari gitu kan. Nah, si sulung ini juga bapaknya itu juga tetap sama-sama si sulung gitu ya. Dia bapaknya ini bersama-sama si sulung. Nah, sama kayak kita gitu. Kalau misalnya kita tetap tinggal di dalam Tuhan, ya Tuhan tuh tetap sama-sama kita gitu ya. Bapa di sorga tuh tetap sayang sama kita gitu. Walaupun kita setia gitu, walaupun kita mungkin kayak si bungsu ya, eh, kita berbuat kesalahan gitu ya. Tapi sama Bapa di sorga tuh tetap maunya tuh bersama-sama kita terus gitu, menantikan kita gitu ya, buat datang sama dia gitu, punya waktu gitu ya, setiap saat, setiap hari gitu ya. Walaupun mungkin rasanya enak gak sih pas abis berbuat kesalahan gitu. Misalnya nih sama temen gitu kan, kita misalnya abis jelek-jelekin dia atau abis berantem lah sama dia gitu kan. Terus akhirnya kita pas itu pengen ngobrol gitu sama dia. Nah pasti rasanya tuh merasa bersalah atau masih merasa kayak, aduh kayaknya aku salah banget deh sama dia gitu kan. Jadinya buat ngobrol juga susah gitu. Nah, sama kayak sama Bapa di sorga gitu, sama Tuhan ya. Mungkin pas kita buat kesalahan tuh rasanya kita kayak gak enak gitu ya, merasa bersalah, merasa nggak layak gitu kayak anak si bungsu ini. Udahlah aku kayaknya nggak cocok gitu jadi anak Tuhan gitu. Nah, tapi Tuhan tuh tetap memandang kita mau kita tuh kembali sebagai anaknya adik-adik. Lalu yang kedua yaitu adalah Bapaknya itu tergerak oleh belas kasih gitu ya. Aku bacain di Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Waktu si anak bungsu ini kembali gitu ya, pasti anaknya ini, si bungsu ini kan udah jatuh miskin ya di negeri orang gitu ya, terus dia kembali ke bapaknya. Nah, bisa bayangin gak sih, pasti anak bungsu itu bajunya tuh compang-camping gitu, jelek gitu kan, lusuh, terus anak bungsu ini pasti dia kurus gitu, jelek banget lah intinya. Karena apa? Karena kan dia nggak punya duit gitu di negeri orang gitu ya. Nah, pas dia datang gitu ke papanya, dia tuh bukan dalam keadaan yang wangi ya. Pasti dia tuh bau gitu karena dia habis ngasih makan babi gitu kan. Nah, dengan keadaan yang benar-benar kotor gitu ya, dengan keadaan yang benar-benar bau, jorok pokoknya ya. Nah, bapaknya itu tuh saking sayangnya sama anak bungsu ini ya, akhirnya dia tetap lari dan dia tuh tetap peluk anak bungsu ini dan dia tuh tetap cium gitu ya anak bungsunya gitu. Bisa bayangin gak sih? Dia tuh nggak jijik gitu bapaknya ini gitu ya. Tapi dia tetap sayang banget sama anaknya itu dengan apa adanya gitu ya, dengan anaknya keadaan seperti itu gitu. Nah, ini tuh karena apa? Katanya karena bapaknya ini punya belas kasih terhadap anaknya. Nah, itu nih gambaran, ini kan bapaknya, bapak di dunia gitu ya, si bapaknya dan si bungsu gitu. Bapak di sorga pun juga sama gitu, sama kita adik-adik. Jadi bapak di sorga itu punya belas kasih yang sangat besar buat kita gitu, anak-anaknya ya. Mungkin waktu kita sedih gitu ya, pas kita lagi punya masalah atau misalnya kita di sekolah nih, kita punya masalah, aduh kayaknya susah banget nih ya belajar buat mahamin pelajaran misalnya gitu. Terus kayaknya aku nggak ada yang mau temenan sama aku sih di sekolah gitu ya. Kayaknya aku merasa dibully dan segala macem gitu ya. Mungkin aku sedih gitu ya. Terus papa mama kayaknya aku mau cerita aku malu gitu ya. Kira papa mama nggak tahu nih kalau misalnya aku sedih gitu ya. Mungkin papa mama di dunia ini nggak tahu gitu, terutama papa kita gitu ya. Tapi pas kamu misalnya lagi sedih di kamar gitu ya, terus lagi sendirian gitu. Nah, Bapak di sorga tuh tahu gitu kalau kita tuh lagi sedih dan lagi membutuhkan dia gitu ya. Hati Bapak di sorga tuh langsung tergerak oleh belas kasih terhadap kita anak-anaknya gitu. Nah akhirnya Bapak di sorga tuh maunya tuh merangkul kita adik-adik ya.
kita tuh Bapa di surga tuh nggak mau lihat kita tuh sedih, pasti maunya menolong kita gitu ya, memberkati kita anak-anaknya gitu ya. Sama seperti gambaran ayahnya ini terhadap si bungsu ini adik-adik ya. Karena dia tuh sangat mengasihi kita gitu ya dan punya belas kasih buat kita gitu. Mungkin pas kita lagi sedih gitu karena nggak ada yang mau temenan sama kita gitu ya. Nah Bapa di sorga itu tuh tetap merangkul kita dan bilang kalau dia itu tuh teman kita gitu. Walaupun kita di dunia ini mungkin nggak punya teman gitu ya, merasanya seperti itu. Terus kalau misalnya lagi susah gitu belajar di sekolah gitu ya, contohnya. Nah ini tuh Bapa di sorga tuh punya belas kasih yang mau bantu kita gitu. Kalau kita cerita gitu, kalau kita balik ke Bapa di sorga gitu, kita cerita gitu ya. Nah Bapa di sorga tuh langsung sedih gitu ya, hatinya tuh langsung seperti bapaknya ini terhadap si bungsu gitu, nggak tega melihat anaknya tuh seperti itu keadaannya gitu. Jadi dia pengen nolong gitu ya, pengen kita tuh bisa gitu mengerti pelajaran di sekolah. Nah itu contohnya ya adik-adik ya. Mungkin pas kita hadapin masalah gitu, Bapa di sorga tuh punya belas rasa yang belas kasih terhadap kita tuh yang besar banget anak-anaknya. Nah yang ketiga, itu tuh bapaknya ini nih, dia tuh nggak ngingat kesalahan atau dosa yang udah dia perbuat sama anak bungsunya ini ya. Kita tahu ya kalau bapaknya ini masih hidup gitu ya. Tapi si anak bungsu ini tuh minta bagiannya dia gitu. Padahal papanya bilang ini dikasih pas dia papanya ini udah meninggal gitu ya. Tapi dia maunya sekarang gitu. Nah ini kan seperti sikap yang tidak baik ya adik-adik sebagai anak gitu terhadap orang tua gitu ya. Ya, sampai di ayat Lukas 15 ayat 22 bilang gini. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ayat 23, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Ayat ke-24, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Nah, firman Tuhan tuh bilang gitu ya, waktu si bungsu ya berbuat salah sama papanya, terus dia memutuskan kembali, terus dia mengaku dosa ya, dia tuh salah gitu sama papanya ya. Respon papanya itu dan berencana menjadi pelayan papanya bahkan ya. Bayangin coba misalnya di rumah nih mungkin ada mbak mungkin ya. Terus mungkin ada yang punya supir beberapa gitu. Nah bayangin kita tuh anaknya mau udahlah aku jadi mbak aja nggak apa-apa kok di rumah, yang penting aku tinggal sama mama papa gitu. Bayangin gitu ya. Ini contohnya kayak si bungsu ini gitu. Dia mau balik karena dia sadar dia salah gitu ya. Nah akhirnya dia mau jadi pelayan papanya aja, dia nggak usah jadi anaknya nggak apa-apa. Tapi respon papanya ya melihat sikap dan dosa anaknya ini ya, anak si bungsu ini ya, dia tuh nggak marah gitu. Ya emang kamu tuh salah gitu ya, kamu nih anak yang nggak baik gitu ya. Mungkin kadang ya kalau kita buat salah di rumah gitu ya, mungkin orang tua kita, mama kita atau papa kita gitu ya, pasti omelin kita dulu, bener gak sih? Mungkin ada beberapa juga yang marahnya tuh sampai yang, kamu ya emang anak yang gak baik gitu ya, gitu-gitu. Sampai mengeluarkan kata-kata yang membuat kita tuh sedih gitu ya, sakit hati gitu ya mungkin, sedih banget lah. Nah tapi beda gitu sama Bapa di sorga gitu ya. Ini cerminan bapaknya ini ya, anak bungsu ini, dia tuh pas anak si bungsu ini ngaku salah gitu berbuat dosa sama dia tuh enggak menghakimi anak bungsu ini, tapi dia kasih jubah, ya jubah. Pas pada zaman itu ya jubah itu tuh merupakan satu kehormatan lah, kehormatan. Nah jadi papanya ini tetap mau anaknya itu memiliki kehormatan ya, walaupun dia di negeri orang gitu, dia udah berdosa, udah segala macam. Nah, papa tetap kasih kehormatan kepada anaknya gitu. Nah, kemudian juga dikasih cincin gitu ya. Ya, pas itu cincin itu pas zaman itu artinya itu ya dia dapat otoritas atau kekuasaan lagi gitu. Dan dia dikasih sepatu gitu. Pas zaman itu adik-adik yang pakai sepatu ya atau yang nyeker lah ya, yang nggak pakai alas kaki ya, itu tuh cuma pelayan-pelayan.
Jadi pelayan-pelayan di situ tuh pada zaman itu tuh telanjang kaki, maksudnya nggak pakai sepatu. Nah, anaknya ini gitu ya, sampai dikasihin sepatu gitu sama papanya yang baru gitu ya. Karena mungkin sepatu dia, sendal dia udah rusak gitu ya. Nah, tetap dikasih sepatu sama papanya gitu. Papa itu tetap mau memperlakukan dia sebagai ini anak kesayangan papanya gitu ya. Nah, bapak di dunia tuh mungkin ada yang seperti bapaknya si bungsu ini gitu ya. Tetap mengasihi, tapi nggak dikit juga gitu ya. Kalau papa di dunia itu yang malah marah-marah gitu ya. Terus malah paling parah mungkin sampai mungkin ada yang korban kekerasan mungkin ya. Nah, tapi beda sama Bapak di sorga adik-adik. Bapak di sorga ini ya pas kita buat salah, pas kita ngaku gitu ya kesalahan kita, dosa-dosa kita gitu. Ya mungkin entah itu dosa favorit kita misalnya nyontek atau kita misalnya melawan orang tua atau mungkin juga kita eee, nggak nurut gitu ya. Nah pas kita ngakuin dosa kita ke Bapa di sorga gitu, Bapa di sorga tuh mengampuni kita gitu. Dia tuh udah nggak ingat lagi, dia memutuskan buat nggak ingat lagi kesalahan kita, dosa-dosa kita gitu ya. Luar biasa banget ya kasih Bapa di sorga tuh buat kita gitu ya. Kita tuh merasa nggak layak gitu kan sebagai anak Tuhan mungkin pas itu. Tapi enggak dengan Tuhan gitu. Tuhan tuh tetap menganggap kita tuh sebagai anak seperti anak bungsu ini nih kesayangannya dia gitu. Ya. Kita terus bersuka cita pas kita tuh udah kembali, ya Tuhan aku udah sadar gitu, aku tuh lakuin kesalahan dan aku mau kembali. Nah Tuhan tuh bersuka cita gitu Bapa di sorga gitu, bukan malah menghakimi kita gitu. Tapi kasih Bapa di sorga tuh menyambut kita kembali gitu ya, bersukacita pas kita tuh udah bertobat. Nah, ini yang dilakukan kepada anak bungsu yang punya salah gitu terhadap orang tuanya. Gimana sih dengan si sulung gitu ya? Si sulung ini ya adik-adik, walaupun dia pas diceritain itu ya, diceritanya ini dia tuh sedikit iri ya sama adiknya gitu. Adiknya udah buat salah gitu ya, segala macem, tapi kok papanya masih bisa mengampuni dia gitu ya. Nah, papanya bilang gitu ke si sulung gitu, kita tuh udah selalu bersama-sama gitu, apapun yang menjadi milik itu milikmu juga gitu. Maksudnya punya papanya ini punya si sulung juga gitu selama mereka tinggal bareng gitu ya. Nah sama gitu, pas kita setia sama Tuhan ya, pas kita setia sama Tuhan gitu, Tuhan tuh juga pasti udah memberkati kita sebagai anak-anaknya. Pasti Tuhan tuh ya seneng lah ya, lebih senang gitu pas kita tuh selalu setia sama Tuhan gitu, jadi anak yang baik seperti si sulung ini gitu ya. Pas kita taat dengerin Tuhan, terus kita juga jadi anak yang baik, terus juga kita sediain waktu gitu buat Tuhan ya, kita bisa cerita sama Tuhan. Nah Tuhan tuh udah sama-sama kita dan memberkati kita gitu. Ya walaupun kita berdosa seperti si bungsu ataupun kita tetap setia seperti si sulung gitu. Kasih Bapa itu tetap sama buat kita adik-adik. Jadi dia tuh kasihnya tuh nggak berubah buat kita gitu ya. Pas kita kembali gitu, Bapa di sorga tuh tetap terima kita gitu ya. Tetap mengasihi kita sebagai anak-anaknya gitu ya. Ya sampai ya Bapa di sorga tuh sampai kirim anaknya Tuhan Yesus buat mati di kayu salib buat kita gitu kan. Nah itu betapa besar gitu ya kasih Bapa buat kita anak-anaknya gitu ya. Walaupun mungkin Bapak di dunia ini ya, kita nggak mungkin beberapa ada yang nggak punya, nggak merasakan gitu kasih Bapa di dunia ini. Tapi ingat kita punya Bapa di sorga yang sungguh sangat mengasihi kita anak-anaknya, adik-adik ya. Jadi sungguh luar biasa ya kasih Tuhan, melampaui mungkin ya, melampaui akal kita sebagai manusia gitu ya. Ya, jadi kasih Tuhan tuh lebih besar sama kita gitu ya, dibandingkan sama jadi kasih Tuhan tuh lebih besar sama kita daripada dosa dan pelanggaran kita tuh sama Tuhan gitu. Masih lebih besar kasihnya Tuhan gitu. Nah itu aja yang mau aku sharing hari ini. Kita mau tutup dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan terima kasih ya Tuhan buat waktu Tuhan kalau kami Tuhan sudah selesai mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa tentang betapa besar kasih-Mu Tuhan terhadap kami ya Bapa anak-anak-Mu. Tuhan biar kiranya ya Tuhan, walaupun Tuhan Bapa di dunia mungkin seringkali mengecewakan kami Tuhan atau membuat kami sedih Tuhan, tapi kami tahu Tuhan Engkau Bapa di sorga yang mengasihi kami,
apapun Tuhan, kondisi kami sekarang Tuhan, maupun kami seperti anak bungsu maupun anak sulung Tuhan, tapi kami tahu Tuhan kasih-Mu sungguh besar buat kami anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak Tisi ya Bapa. Tuhan kalau sebentar Tuhan kami mau berpisah Tuhan dan kami juga mau lanjut Zoom Tuhan, biar kiranya ya Bapa, Kau yang berkati Tuhan setiap firman benih yang ditaburkan Tuhan agar boleh tertanam Tuhan. Engkau berkati hati kami agar menjadi tanah yang subur Tuhan, agar biji ini Tuhan boleh tertanam, bertumbuh, berakar, bahkan berbuah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, God bless you adik-adik.